Ayo para murid dan santri, semoga ini bermanfaat masuk tentang ilmu jati ya. Disampaikan melalui video ini para murid dan santri dalam video yang ketiga ini. Karena apa yang diketahui aku gurumu para pemirsa, begitu sangat banyaknya, sangat luasnya. Sehingga guru akan berkewajiban maka membuatlah tuntunan. Karena guru tahu ada tuntunan yang salah di dunia ini. Sehingga apa yang dimaksud, yang diinginkan manusia tidak sesuai apa yang diinginkan sebagai kodrat manusia. Melalui video ini guru pun menyampaikan, alhamdulillah para murid dan santri, tuntunan sudah Anda jalankan semua. Semoga banyak manusia yang akan mengikuti jejak-jejak ini. Karena adanya sesuatu hal di kehidupan yang bangsa manusia tidak akan pernah mengerti. Diulas melalui video ini dengan wejangan wit jati. Dipahami melalui gambar ini ya. Satu contoh, tatkala manusia sudah mampu melewati dan simbol-simbol dari kelapa, dari janur, dari manggar, dari belarak, dari degan, dari kerambil, dari kelopo, sampai di akarnya, sabuk sinungkul. Di situ mengandung ilmu dan manusia diproses. Sama seperti aku gurumu diproses oleh alam, diproses oleh moyang, guru pun diproses oleh leluhur sehingga menghasilkan kemampuan berpikir seperti ini. Tatkala sudah mampu melewati dari apa yang disebut kelopo, maka menjadikan ilmu sudah sering diajarkan oleh guru disebutlah toyo wening tanpa reget, menghasilkan sesuatu pola pikir dan perilaku manusia yang disucikan karena diibaratkan seperti kelapa, airnya yang tidak terkontaminasi dari apapun. Itulah leluhur kita yang menyebut secara keilmuan toyo wening tanpa reget. Diibaratkan ada air kelapa itu yang suci, perilaku ilmu seperti itu. Tapi sulitnya para pemirsa, melakukan seperti itu sangatlah langka, kecuali orang-orang yang betul diberi kemampuan. Tatkala mampu itu baru manusia masuk ke pohon jati. Tatkala jati ini mampu diulas oleh pemahaman dan diketahui bagi bangsa manusia, dan bangsa manusia mampu memahami dan menjalankan dari beberapa tahapan, baru manusia itu nanti dari kejati masuk namanya pohon salam ini. Nah, inilah para murid dan santri. Di sini ada pohon jati terangkai dengan pohon salam. Tatkala salam itu ditulis dengan huruf Quran, kalian akan heran, iya ya, salam itu kok Islam ya, tapi kok Jawa kok Islam ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maka kalau guru menerangkan, tatkala salam itu pohonnya itu sudah ada di Jawa, itu jutaan tahun para pemirsa. Bahasanya sudah ada. Tanamannya ada. Tinggal ilmunya bagaimana. Nah ini loh para pemirsa. Coba diulas nanti dengan pemahaman yang simpel ya. Coba ya. Jati ke salam. Salam harus melewati jati. Ingin selamat harus mengerti jati diri. Dengan mengerti jati diri, manusia itu akan selamat. Unik enggak? Apa-apa yang ada di Jawa ini. Tatkala manusia di dunia ini banyak masalah dikatakan kurang selamat atau tidak mendapatkan keselamat, maka ditulislah salama selamat salamu dewe. Nah, coba keren kan? Nah, sedikit diulas dulu nanti. Coba ya. Manusia itu susah, banyak masalah. Yang disalahkan banyak hal, bahkan Tuhannya disalahkan, bahkan orang-orang tuanya yang tidak tahu mau disalahkan. Sudah diterangkan dari huruf, dari bahasa yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang terdahulu. Salamu dewe. Salamu sendiri tidak bisa selamat. Mengapa?
Karena tidak mengerti jati diri. Lantas bagaimana guru untuk mengerti jati diri? Sebenarnya sudah dibekali oleh leluhur kita yang disebut ilmu Islam itu. Tatkala siapapun kita, Anda para pemirsa dan manusia siapapun, tatkala di dunia pun tidak selamat dan dimanapun kurang selamat, bahkan setelah kehidupan tidak selamat, itu tidak ada hubungannya yang kalian sebut dengan Tuhan dan Tuhan. Apa tulisannya tadi? Salamu dewe. Nah, keren. Nah, bagi para pemirsa yang sekarang mungkin ekonominya capek, keluarganya pontang-panting, kesehatannya buruk, siapa yang kalian salahkan? Ya salamu dewe. Salah dari mana, guru? Kamu tidak menyadari akan jati dirimu. Tapi guru pun bertanya kepada kalian para pemirsa. Bagaimana kalian para pemirsa mengerti jati dirimu? Kitab tuntunan yang kalian percayai itu bukan dari jati dirimu. Itu dari negara lain yang dibolak-balik. Sudah dipastikan bahwa manusia yang mengikuti pola pemikiran, pemahaman seperti itu, manusia setiap saat dan setiap saat selalu menemukan kesalahan dan kesalahan. Dengan kesalahan yang terus-menerus, maka fisiknya mudah rusak. Kehidupannya tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana kalau nanti setelah di dunia berharap katanya selamat fid dunya wal akhirah. Sedangkan pohon jati atau jatinya tidak dijalankan. Mengerti aja tidak, apalagi menjalankannya. Diulas oleh guru para murid dan santri. Pohon jati. Nah, inilah. Di dalam pohon jati ini sudah tersirat dan sudah dimasukkan dari orang-orang terdahulu termasuk para moyang. Maka dari leluhur kita, pohon jati itu mempunyai bunga atau kembang. Arane opo? Kembang jati arane opo? Tatkala sudah memahami sedikit baru masuk lebih dalam. Daun atau godong. Godong jati arane opo? Masuk lebih dalam, galine jati arane opo. Nah, coba sulitnya seperti itu. Dari ini menghasilkan sesuatu keilmuan, menjadikan filsafat, menjadikan tuntunan, menjadikan bimbingan para pemirsa. Sama dengan sebagai simbol di gambar ini. Tatkala di sini ada jati, itu akan mampu membengkarui, mendidik bangsa manusia, keilmuan, perilaku, menata rumah tangga, menata negara, menata kehidupan, menata perkebunan, pertanian. Semua itu dihasilkan dari sini. Tatkala sudah mengerti dari jati-jati inilah akan mendapatkan keselamatan yang disebut wit salam. Maka rata-rata pohon salam itu pohonnya selalu lurus. Sangat jarang dan sangat tidak mungkin pohon salam ini cabangnya terlalu besar, tidak, rata-rata lurus. Maka bisa dimaknakan secara alamiah, secara alur kodrat alamiah, orang selamat adalah dalam jalan-jalan yang mendapat kelurusan itu para pemirsa. Jadi coba para pemirsa, kembang jati arane opo? Godong jati arane opo? Galine jati arane opo? Bila ini tidak paham dan tidak Anda lakukan dan manusia nyimpang dari konsep ini, manusia tak akan pernah menemukan yang didapatkan namanya keselamatan itu. Tatkala sudah mengerti dari bahasa salam itu selamat dari Jawa, digandeng dengan kata jati sejatine, maka di situ ada kata salamun kaulam mir Rabbir Rahim sebagai bahasa dari leluhur kita yang sudah beribu-ribu tahun disebut assalamualaikum. Tatkala manusia ingin selamat katanya di dunia saja, tidak usah di akhirat. Tatkala manusia ingin selamat harus mengerti jati diri. Tatkala manusia tidak mengerti jati diri, manusia disebutlah salamu dewe. Tatkala manusia ingin selamat di dunia wal akhirah, di situ adalah kata assalamualaikum. As maknanya tengah, tengahnya salam, inilah yang disebut jati, namanya sulur.
Masih bisa mengikuti enggak para murid dan santri? Ini sesuatu hal yang mudah tapi sulit karena bahasanya sudah hilang ya. Diulaslah oleh guru, para murid dan santri. Maka di era-era sekarang, terutama di dunia medsos, banyak manusia dan kitab beredar ya. Ribuan jutaan eksemplar manusia menerangkan, carilah dirimu sejati. Ada yang membahas mencari guru sejati. Ada yang lebih parah, Nur Muhammad sejati. Ada lagi membahas Islam sejati. Ada lagi sejatine Tuhan, sejatine awake dhewe. Semua intisarinya ingin mencari yang disebut jati. Pertanyaannya, benarkah kitab itu sudah memberikan sesuatu jawaban yang tepat? Ataukah orang-orang di luar sana, Anda semua yang membahas apa yang disebut jati sudah mendapatkan apa sesuai yang disebut jati itu? Guru hanya memberi jawaban syong. Mengapa guru? Yang dipelajari manusia adalah kitab-kitab tinggalan orang-orang terdahulu. Sedangkan orang-orang dahulu itu pun hanya ditulis, itu pun tidak diterangkan. Sedangkan manusia di era sekarang hanya membaca, di situ berdebat, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ada yang nafasnya ditarik, nafasnya ditahan, yang dikeluarkan. Ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sini, ada yang begitu. Semua ingin mencari hakikatnya jati. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Bersyukurlah para pemirsa, khususnya murid dan santri, diajar dengan simpel dan sederhana melalui apa yang sudah menjadi tuntunan dan bimbingan yang sudah Anda lakukan. Satu contoh para murid dan santri, diulas ya. Satu contoh, manusia ingin mendapat namanya Tuhan sejati aja lah sudah enak. Atau sejatine menungso iku opo, nah itu loh. Ada lagi, sejatine awake dhewe iki sapa? Nah, sejatinya tujuannya hidup itu apa? Sejatinya kehidupan itu mau apa? Nah, semua itulah yang menjadi penasaran bagi bangsa manusia. Satu contoh, tatkala manusia ingin mendapatkan sesuatu kepastian sesuai apa yang disebut pohon jati, kita sudah diajarkan sebenarnya oleh leluhur kita. Pahami, mengerti dulu tentang bunganya atau kembangnya jati. Kalau ini tidak mengerti, kalian tak akan pernah mengerti akan jati dirimu. Sebagai manusia kadang ingin kembali ke asalnya, kembali jati diri, disebutlah alam surga. Kalau itu tidak mengerti, ya tidak akan pernah ada yang disebut surga. Karena itu sudah terkonsep di semesta, terkonsep yang tersirat di suatu tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu. Satu contoh, saya coba. Bagi para pemirsa di luar sana, ingin mendapatkan jati diri agar bisa kembali kepada leluhur, bisa kembali kepada Tuhannya, bisa menyatu kepada Sang Kholik. Coba diberi pertanyaan. Kembang jati arane apa? Saya coba. Ya coba. Ayo para pemirsa, kembang jati arane apa? Quran, Rasul, mukjizat. Masa gitu? Nanti bagi yang sudah koplak, kembang jati arane apa, Mbah? Asmaul Husna gila. Ayo para murid dan santri. Kembang jati sama seperti kita, Anda para pemirsa, ingin mendapatkan jati dirimu siapa? Kembang jati arane jenggleng. Apa para pemirsa? Kembang jati arane jenggleng. Sedangkan keberadaan manusia itu sudah miliaran tahun. Tatkala sandi-sandi ini tidak dimengerti, bangsa manusia kalian kita akan diputar dalam namanya kemelekatan. Atau diputar sebagai makhluk, sebagai penggenap di dunia. Apa tadi? Jenggleng. Apa maknanya, guru? Jenggleng itu di bendanya, di dalam perilaku manusia atau sifatnya, maknanya jenggileng. Nah, ketemu. Apalagi guru tidak mengerti itu bahasa kuno. Nah, jenggileng itu maksudnya
lihat dan teliti dan setelitinya. Tatkala akalmu sudah mengerti, pikirmu sudah mengetahui, nalarmu sudah mulai mengembang, pengertianmu sudah kau jalankan, kaweruhmu kau lakukan. Itulah yang disebut jengleng dan jenggileng. Dibutuhkan sesuatu hal, banyak indera. Butuh waktu pun juga tidak sedikit. Baru mengerti jenggileng-jenggelengnya apa. Baru di situ untuk mempelajari sebelum masuk ke pohon, sebelum masuk ke batang, sebelum masuk ke inti namanya sulur atau galine jati. Manusia itu disaring melalui daunnya. Karena daun jati itu adalah pintu untuk mencapai, mendapatkan, mengerti, masuk, akan menjadi jati diri sebagai bangsa manusia, atau akan menjadikan diri manusia. Dia adalah jelmaan sang dewa. Dia adalah rahmat bagi semesta. Sulitnya bukan dimain para murid. Coba ini pertanyaan. Bagi murid dan santri mungkin yang sudah sedikit diberi gambaran oleh guru bisa menjawab. Namun ini pun juga pertanyaan bagi manusia. Godhong jati arane opo? Diulangi kembali. Godhong jati arane opo? Bangsa manusia seluruh dunia, guru memastikan tak akan pernah satu pun yang bisa menjawab. Mengapa guru? Karena itulah rahasia semesta yang ditutup oleh bangsa para moyang, disebutlah para dewa. Maka sampai sekarang peradaban sudah miliar tahun. Mengapa bangsa manusia tidak mengerti dirinya itu siapa? Apalagi berhayal tentang mencari Tuhan yang di Sidratul Muntaha, di Lauh Mahfud, di langit Sabtuju, tak akan pernah mampu. Peradaban sudah berapa tahun? Alat sudah secanggih apa? Manusia yang dikatakan hebat-hebat sudah berapa? Tahukah yang disebut sejatinya manusia itu apa dan siapa? Semua hanya mencari dan katanya, mencari dan katanya, melakukan hal-hal yang tidak berguna karena dalam batas mencari dan mencari. Yang lebih konyol lagi, dalam dia mencari pun belum ketemu, orang lain dikatakan salah. Itu yang lebih parah lagi. Apa tadi pertanyaannya para murid dan santri? Godhong jati arane opo? Bisa dipastikan para pemirsa ya, siapa yang bisa menjawab? Dari cerita ini guru berpesan khususnya murid dan santri, tatkala keberadaan semesta, makhluk terjadinya, manusia terjadinya, begitu diklop sudah dikunci oleh para dewa dan dikunci oleh Sang Maha Kuasa, tidak bisa dibuka kembali. Maka melalui video ini guru berpesan kepada murid dan santri yang sudah mampu dididik oleh guru, diterangkan siapa Sang Maha Kuasa itu. Jaga baik-baik kesucian. Subhana Rabbikal A'la, sucikan sebutan nama-nama Dia. Tatkala itu kau buka tanpa menghormati sandi-sandi dan etika, usia kalian akan dipotong oleh alam. Maka melalui video ini guru berpesan dan selalu berpesan, jaga betul-betul keluhuran semesta. Jaga-jaga sandi-sandi miliknya Sang Maha Pencipta. Karena pada hakikatnya bangsa manusia tidak akan pernah dibolehkan, kecuali manusia yang terpilih yang dibolehkan untuk mengetahui siapa Sang Maha Kuasa itu. Semoga guru memberi nasihat yang seperti ini. Jaga betul-betul nilai-nilai kesucian Sang Maha Pencipta. Itulah para murid dan santri. Tatkala manusia sedikit sudah mulai mengerti dan faktanya tidak bisa, maka guru harus membuat terobosan. Nah, terobosan guru karena ini sesuatu yang tidak boleh dibuka oleh semesta. Tatkala ini dibuka, sama seperti Tuhan atau alam membuat rumah. Tatkala rumah ini sudah jadi, ini dibongkar pintunya dengan perlahan, diterangkan dengan detail. Menjadi kerusakan alam seperti rumah dibongkar. Maka dengan demikian para moyang, para leluhur selalu memberi nasihat dan menyarankan kepada gurumu. Jangan terlalu dibuka.
dunia ini nanti akan menjadikan sesuatu yang buruk. Gempa, musibah, iklim, cuaca akan berubah. Karena itu sesungguhnya tidak dibolehkan dibuka para murid dan santri. Bersyukurlah para murid dan santri yang sempat mengenyam sesuatu sandi yang dimiliki Sang Maha Pencipta. Namun kembali lagi, tatkala kalian sudah disatukan untuk jalur nilai-nilai ketuhanan yang sangat tinggi, jagalah perilakumu. Sucikan dirimu para pemirsa. Kurangi hal-hal yang merugikan manusia dan merugikan kehidupanmu. Kembali lagi pada substansi dari yang disebut jati. Tatkala manusia untuk mengerti jati diri, satu contoh. Tatkala manusia menyebut passwordnya, menerangkan kembange jati arane opo aja tidak bisa. Lantas bagaimana manusia itu menerangkan katanya hakikatnya Tuhan, katanya Allah itu di Sidratul Muntaha. Manusia berhayal katanya Tuhan atau Allah itu di Lauh Mahfudz. Katanya Tuhan itu dekat lebih dari urat nadi. Sedangkan manusia itu untuk menyebutkan sandi dan passwordnya aja tidak mampu. Sedangkan sandi dan passwordnya itu dari Jawa. Bagaimana mungkin manusia di luar dari Jawa katanya mampu ke langit di ujung sana. Itulah kebohongan terbesar bagi sepanjang sejarah bangsa manusia. Dari inti ini apa para murid dan santri? Maka guru membuatlah suatu tuntunan yang disebut apa yang menjadi ajaran Anda. Kembali kepada substansi yang disebut galine jati arane sulur. Apa sulur itu guru? Sulur itu bila diterangkan dengan bahasa yang mudah. Sulur itu adalah alur. Alur itu adalah generasi yang tak akan pernah bisa putus. Maka di dalam pohon jati atau di daunnya jati, itu rata-rata lihatlah, oleskan di kayu yang lain, dia akan mengeluarkan warna merah. Disitulah bahwa yang disebut sejarah bangsa manusia, itu tidak boleh lepas dari ikatan darah. Maka tatkala manusia dengan darah leluhurnya, manusia lepas dari moyangnya, manusia itu tidak berguna kehidupannya. Karena alam dan semesta faktanya seperti itu. Lantas bagaimana para pemirsa, Anda kemarin-kemarin dan orang-orang di luar sana? Kalian putus dengan leluhurmu, apa-apa yang sudah diajarkan leluhurmu, kau backlist sesuatu yang salah. Lantas kalian yang mengikuti memutus jalur dari leluhurmu, kalian berharap surga. Dari pemahaman ini pun sudah dipastikan bahwa manusia seperti itu kalian terpelosok jadi manusia yang tidak ada gunanya. Bagaikan padi seperti gabuk, kesana kemari yang tidak ada guna dan manfaatnya. Dari kata sulur diulas oleh guru lebih dalam. Sulur itu simbolnya darah. Satu contoh peristiwa masa lampau sekarang mungkin sudah jarang terjadi. Ada suatu tradisi atau ada manusia melakukan khitan para murid dan santri. Ada anak laki disunat atau dikhitan. Tatkala menghitannya ini salah, yang dikhitan tidak siap, ruang waktunya salah atau harinya kurang baik, ubo rampenya atau sesajinya kurang tepat, pas dikhitan itu mengucur darah yang lebih banyak atau darah mengalir yang sulit dikendalikan, itulah yang disebut darah sulur. Bisa disimpulkan para murid bahwa sulur itu keluar kalau manusia itu nyimpang dari sistemnya. Tatkala manusia itu sudah hubungan darah, maka yang ada darah adalah jalur laki-laki. Maka sampai kapanpun generasi manusia itu diturunkan dari bapaknya. Karena di dalam sandi darah itu ada sulurnya, ada alurnya, ada tali sambung dari sejarah leluhurnya. Tapi ketahuilah melalui video ini guru berpesan, jangan sekali-kali memutus dengan leluhur dan moyangmu para pemirsa. Tatkala kalian memutus itu, celaka kehidupanmu, celaka tubuhmu, celaka jiwamu.
kalian akan jadi bangsa yang disebut bangsa hewan. Kalian nitis menjadi bangsa yang akan dipotong, yang akan disembelih, yang akan digiling, yang akan dimasukkan di tempat-tempat yang tidak berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.